Saudara, tidak ada buku manapun di dunia ini yang pernah menulis apa itu kasih. Hanya kitab suci kita. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menuliskan siapa itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Catat, saudara. Jadi hanya orang yang percaya kitab suci Injil ini yang mampu menyatakan kasih, karena hanya kepada kita Tuhan menyatakan kasih itu. Amin kan? Tidak ada buku lain. Buddha menyatakan kebaikan. Kebaikan itu beda dengan kasih. Maka itu kita harus tahu kebenaran ini, saudara. Jadi kalau gereja mau tampil ke dunia menggunakan 4 hal ini, bawa air, itulah Yesus. Bawa terang, itulah Yesus. Akulah terang dunia. Bawa garam, itulah Injil. Bawa kasih, itulah Yesus. Saudara, tanggal 9 Mei yang lalu kami ada di Kediri. Tanggal 8-nya di Tulungagung, 9 di Kediri. Saya bersama 3 orang. 1 anak kami yang dari Makassar, 2 adalah pengusaha yang belum pernah ke Kediri. Kami nginep di Insumo. Kami diundang oleh GUP yang Kulon Kali itu. Pagi itu ada seminar jam 9. Saya sudah bilang panitia jangan dijemput. Hobi saya naik kendaraan umum. Maka itu sampai hari ini saya sebagai pendeta, maaf kalau saya katakan dalam ukuran saya itu nggak pernah beli mobil untuk saya sendiri. Jadi sampai hari ini saya satu-satunya pendeta sekelas saya di Indonesia nggak pernah punya mobil. Kenapa saya nggak pengen beli mobil? Saya seneng naik angkot, naik kendaraan umum sampai hari ini. Karena saya menginjili orang-orang itu. Bukan saya Kristenkan. Nah, pagi itu saya bilang panitia jangan dijemput malamnya waktu kami baru tiba. Karena saya mau pergi sendiri. Naik apa? Naik becak. Jauh, tidak apa-apa. Jadi di mana saja saya pergi, kalau ada becak, saya akan hargai tukang-tukang becak itu. Saudara, sebelum saya pindah ke Papua, jemaat saya di Surabaya itu tukang-tukang becak. Saya punya 6 lokasi komunitas tukang becak di Surabaya. Saya bawakan mereka vitamin B, vitamin C setiap hari. Zaman itu masih cuma IPIMS yang buat vitamin B dan vitamin C. Yang tua-tua pasti ingat perusahaan farmasi IPIMS di Surabaya. Dulu belum ada air mineral seperti ini. Saya ajari tukang-tukang becak untuk hidup sehat. Saudara, tahun 70-an, 80-an, umur tukang becak itu paling tua 38 tahun di Surabaya, mereka mati. Rata-rata. Kenapa? Penyakitnya 2, TBC dan gagal ginjal. Kenapa? Genjotnya itu debu, rusak paru-parunya. Panas, jarang minum. Mereka cuma bawa botol. Habis, mau kemana lagi? Ginjalnya jebol. Nah, saya fotokopi tulisan itu. Saya kasih ke komunitas saya. Saya nggak bawa mereka ke gereja. Saya datang ke mereka. Tiap kali mereka ada masalah keluarga, masalah anak, kami yang dicari untuk konsultasi, untuk mendoakan. Yang daerah rumah saya tinggal Jalan Musi waktu itu, Jalan Opak, perempatan Musi Opak itu mangkalnya tukang becak. Saya bilang, di rumah ini ada air. Kalau kamu harus jangan pulang ke rumah, datang ke rumah saya. Minum, ambil sebebas-bebasnya. Jangan pulang. Mereka tertarik. Saya nggak ngomong agama. Saya tidak membawa mereka ke gereja, tidak. Saya cuma menabur, seperti Paulus berkata, aku menabur, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, orang lain yang menuai. Saya cuma menabur. Di depan rumah, saya Jalan Musi 38, ada keran air. Langganan, tukang bakso, tukang rujak, tukang es, tukang jualan macam-macam itu. Saya ajari mereka, awas kamu. Kalau air cucian piring gelasmu nggak sering kamu ganti, kamu tuh memberi racun kami. Kamu mau duit kami tapi kami mati. Karena bakteri campur semua di situ. Lalu apa saya minta? Setiap kali kamu lewat rumah ini, ganti airnya. Saudara, jadi saya itu punya jemaat seperti itu. Wah, sering dapat makanan sisa dari jualan mereka. Karena mereka tahu. Saya bilang tukang-tukang becak mereka kalau kamu capek, kepanasan, barangmu nggak laku, jangan segan istirahatlah di rumah ini. Jadi rumah itu mereka sering tiduran. Mereka tahu tukang-tukang becak pun itu capek, mereka geletak aja di situ. Seger sedikit mereka jalan. Karena dunia membutuhkan itu. Maka itu waktu saya pindah ke Papua, mereka itu nangis. Tukang-tukang becak bilang, terus siapa yang ngurus kami nanti? Maka itu di Madiun banyak becak.
Yang Kristen numpak becak ngenyangan bertobat. Itu kejam, saudara. Apa mana sing lemu-lemu itu. Terus nawar kalau naik becak bertobat. Serius. Coba ngejoto dewe. Ayo. Lu serius saya berkata betul nggak salah. Jangan nawar. Dengar, yang punya mobil, awas ya. Yang punya mobil. Saya selalu mengajarkan ini. Kandangkan mobil saudara minimal seminggu 1 hari. Kalau bisa 2 hari baik. Jangan naik mobil di kota, naiklah becak. Mereka perlu berkat untuk itu. Gereja harus ngajar ini. Kita cuma teriak, ayo menuai, menuai. Tapi di depan mata nggak pernah diurus. Itu kejam sekali. Nah, akhirnya pagi itu si pengusaha 2 bingung. Jadi kok nggak dijemput, naik apa? Naik becak. Naik becak, kaget mereka. Karena mereka di kota besar bertahun-tahun nggak naik becak. Karena saya lihat di Kediri banyak becak. Anak saya suruh panggil, kamu siapkan 2 becak. Jam 7 pagi, kami mau makan dulu. Nasi kuning Mungin City. Pasti itu enak itu. Itu di Kediri, langganan itu. Saudara, akhirnya kami berempat pergi. Saya dengan 1 pengusaha, anak saya 1 pengusaha. Ternyata salah satu tukang becak itu bawa anak perempuan umur 2 tahun. Pas yang saya naik, Pak, kok anak perempuan dibawa? Ini anak koretan, dia bilang. Kakaknya sudah SMP kelas 2. Tahu istri saya hamil lagi. Enggak, istri saya kerja di gudang garam, kakaknya sekolah. Nah ini nggak ada yang jaga di rumah. Jadi tiap hari dari bayi saya bawa becak anak ini. Kasihan anak perempuan begitu, tapi nggak ada yang jaga. Ya udah, saya ngomong soal kehidupan. Saya nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong agama. Sampai rumah warung Mungin City itu, saya bilang, Pak, saya nggak bayar dulu ya. Pikir, oh mau lanjut? Enggak, ayo ikut makan. Mereka kaget, saudara. Saya ajak mereka berdua makan dengan anaknya. Kami nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong apa. Mereka sungkan, nggak usah sungkan. Jadi kami makan bareng, semua menunya sama. Saya buat sama begitu. Makanan belum keluar. Kami nggak ngomong gereja, nggak ngomong Tuhan. Dengar, seorang pengusaha itu melek matanya. Tiba-tiba salah satu tukang becak begini. Oh, bapak-bapak ini rombongan pendeta ya. Dari mana dia tahu? Kami belum berdoa karena makanan belum keluar. Di situ saya jadikan bahan. Kalau dia berkata rombongan pendeta, berarti dia tahu kita Kristen. Dari mana? Nah, kasih. Karena selama mereka becak mungkin belum pernah ada penumpang yang ngajak makan. Begitu makanan keluar kami baru berdoa. Sambil makan saya ngomong soal kehidupannya semua. Saudara, setelah itu saya bilang, Pak, bungkus ya. Di rumah ada berapa orang? Mereka segan. Enggak, Pak, cukup. Sudahlah. Kalau Bapak nggak mau, untuk Bapak aja makan siang supaya nanti nggak perlu beli lagi. Saudara, saya lihat salah seorang itu matanya berkaca-kaca. Saya nggak bisa bungkus sampai malam, nasi kuning ya bau. Cukup sampai siang saja. Saya bisa lihat dunia membutuhkan itu. Maka itu orang Kristen berhentilah dengan slogan, katakan amin. Langsung praktek. Saya tidak tahu panitia punya kata salt and light community. Artinya komunitas di Madiun adalah komunitas terang dan garam. Garam dan terang. Ini yang Yesus rindukan. Ada Pak Pendeta Alim nggak di sini dari Madiun? Ada Pak Alim dari Madiun? Tidak datang. Oke, itu dia jadi saksi, saudara. Dengarkan ini. Tanggal 15 April 2008 ini, saya pelayanan di Madiun. Di GPDI Jalan Bali ya? Iya. Terus pindah ke GUP Jalan apa? Jalan Menoto, Pak Nata Senjaya. Anak saya menikah tanggal 14 ya di Ponorogo. Lalu Pak Pendeta Arif saya hubungi, masa Koden datang cuma berkati pernikahan, nggak mau buat KKR, silakan kalau mau diatur. Dan itu pertama kali saya ke Ponorogo. Itu hari Sabtu tanggal 14. Terus Pak Arif tanya, Koden mau ke Madiun nggak? Boleh aja atur, daripada saya nganggur, saya mau jadi berkat. Saudara, akhirnya pagi jam 6 saya khotbah di GPDI Jalan Bali. Jam 9 ada di GUP Sokoro Minoto. Selang waktu cuma 1 jam, Pak Pendeta Alim mengajak saya makan untuk sarapan. Begitu saya keluar gereja, wah, jemaat saya banyak di depan. Tukang becak lagi. Tiap kali saya tukang becak, hati saya hancur. Saya ingin buat sesuatu, tapi saya lihat jam, gak mungkin saya ngomong. Nah, di depan halaman GPDI itu ada jemaat jual sesuatu dalam kotak plastik. Saya itu kok tertarik, bungkusan apa itu? Saya dekati, Bu, ini apa?
Sego jotos om. Saya itu bingung. Sego jotos. Saya nggak pernah dengar sego jotos umur hidup. Terus saya tanya, Bu, kok namanya jotos karena apa? Saudara, tidak ada buku manapun di dunia ini yang pernah menulis apa itu kasih. Hanya kitab suci kita. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menuliskan siapa itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Catat, saudara. Jadi hanya orang yang percaya kitab suci Injil ini yang mampu menyatakan kasih, karena hanya kepada kita Tuhan menyatakan kasih itu. Amin kan? Tidak ada buku lain. Buddha menyatakan kebaikan. Kebaikan itu beda dengan kasih. Maka itu kita harus tahu kebenaran ini, saudara. Jadi kalau gereja mau tampil ke dunia menggunakan 4 hal ini, bawa air, itulah Yesus.